Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bisnis digital, terutama pembayaran non-tunai atau cashless. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yeay. Adiba Alfarozi Kaifa. Ibnu Bintang Amirul Wicaksono. Priska Wahyu Arianto. Shani Afif Muhammad Nugraha. Perekonomian di dunia dan juga di Indonesia sempat mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan tersebut. Seperti contohnya dari pandemi ini mengakibatkan banyak perubahan di sektor dan juga menimbulkan banyak dampak. Seperti orang-orang tidak dapat bekerja di luar ruangan, tidak bisa ke kantor secara langsung, tidak bisa berjualan secara langsung, dan juga akibat pandemi ini mengganggu banyak sektor-sektor yang lainnya. Pandemi COVID-19 telah banyak mengakibatkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu penggunaan teknologi yang semakin masif. Hal ini tentu sangat membantu dalam pengembangan sektor ekonomi digital. Sehingga menyebabkan banyak terjadinya perkembangan pada perekonomian digital dan terjadi disrupsi pada beberapa sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan ekonomi digital yang sudah ada di masyarakat sekitar yaitu adanya pembayaran non tunai atau pembayaran cashless. Oke, selanjutnya kita akan melakukan wawancara secara spontan. Nah, langsung saja kita ke bagian wawancara. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di suatu gedung nih. Nah, kita mau cari narasumber nih, kira-kira ada nggak ya yang mau diwawancarai terkait pembayaran cashless itu gimana? Kebetulan ada mbak-mbak lewat nih, mari kita tanya-tanya. Halo mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab sama mbaknya. Ini kita ngobrol santai aja ya. Nah, kira-kira mbaknya tahu nggak sistem pembayaran non tunai atau cashless? Iya tahu sih, kayak pembayaran yang biasanya pakai scan barcode gitu-gitu kan. Oke. Sering pakai sih kalau menurutku generasi muda juga. Oh sering pakai. Mbaknya biasanya pakainya apa? Yang kalau aku Shopee Pay sih keseringan. Oh Shopee Pay, oke. Nah, mau tanya dong, kenapa sih mbaknya tuh sering pakai cashless gitu? Oh kalau menurutku cashless tuh gimana ya, praktis ya dia. Kadang kan kalau kita keburu-buru terus lupa bawa dompet atau lupa bawa uang tunai gitu kan. Nah itu kita bisa pakai kayak scan barcode, kan di HP tuh ada aplikasinya. Jadi tinggal scan aja tetap bisa melakukan pembayaran gitu meskipun nggak tunai gitu. Oke. Nah terakhir nih mbak, menurut mbak, pendapat mbak sendiri tuh kedepannya di Indonesia ini sistem pembayaran non tunai atau cashless itu akan seperti apa ya kira-kira? Kalau menurutku ketika dia bisa diratakan ya, maksudnya semua masyarakat dari beberapa lapisan bisa intinya pertama tuh disosialisasikan dulu tentang pembayaran QRIS ini gimana, kayak kelebihan kekurangannya, terus nanti manfaatnya juga gimana. Nah dari situ nanti kita bisa intinya semua masyarakat tuh jadi ngerti gimana cara pembayarannya. Kalau udah dari situ baru nanti menurutku bisa praktis, dan kalau menurutku dibanding pembayaran tunai efisien QRIS sih mas gitu. Oke, berarti menurut mbak itu apakah lebih penting yang cashless atau tetap pakai yang tunai? Menurut mbak aja nih. Kalau aku prefernya ke QRIS sih, soalnya praktis. Jadi kan kalau kita kemana-mana nggak perlu tuh bawa uang tunai di dompet atau apa, kan juga rawan ya mas kalau bawa dompet, takutnya mengundang kriminalitas atau apa. Jadi kalau menurutku cukup bawa pakai HP aja itu udah efisiensi. Oke, mungkin segitu dulu mbak. Makasih ya, maaf mengganggu waktunya. Makasih mbak. Ya, selamat sore mbak sebelumnya. Selamat sore mas. Ya, selamat sore. Perkenalan dulu, nama mbaknya siapa ya? Saya Yasinta. Pekerjaannya apa mbak? Apa ya? CS. Oh ya, baik. SND. Oh ya, langsung ke pertanyaannya aja ya mbak. Yang pertama yaitu tahu cashless atau tidak mbak? Ya, tahu mas. Cashless kan yang tarik tunai tanpa kartu kan? Ya benar. Lalu seberapa sering mbaknya memakai pembayaran cashless ini? Sering banget mas. Soalnya itu mempermudah banget sih buat saya. Apalagi kan biar awet juga kartunya. Kalau digesek-gesek masuk ATM kan gampang lecet tuh, rusak. Kalau itu kan juga nggak perlu bawa kemana-mana lah kartunya. Asalkan bawa HP kan nggak mungkin kan ketinggalan gitu sih. Oke. Untuk selanjutnya, menurut pendapat mbaknya, sistem cashless di Indonesia ini bakal seperti apa ke depannya? Kalau menurut saya bakal ini ya mas, makin maju ya. Juga soalnya sekarang serba digital juga kan mas. Nggak harus kemana-mana bawa kartu, terus kartunya kalau hilang gitu kan bingung kan mau ngambilnya kan. Sekarang terbantu banget sih kartu itu. Berarti sangat terbantu ya mbak adanya cashless ini. Terus lalu yang pertanyaan terakhir, lebih prefer mana antara pembayaran tunai sama pembayaran cashless ini? Dan alasannya seperti apa? Oke, kalau menurut saya sih lebih ke cardless ya. Kalau menurut saya soalnya kalau tunai tuh belum tentu uangnya juga loh mas.
Kalau kita nggak punya uang receh kayak gitu kan Iya. bingung tuh. Ya Kembaliannya juga ya, Mbak. kembaliannya bingung. Terus kadang juga kalau penjual kan nggak semuanya punya uang receh gitu Iya. loh. Kalau pakai itu kan ya udah tinggal pakai itu aja gitu, cepat Scan pokoknya gitu ya. scan aja. Mempermudah banget sih, tinggal scan aja, tinggal tulis nominalnya udah. Iya. Mbak, terima kasih Mbak atas wawancaranya. Mas Udin. Oh, namanya Mas Udin. Ya. Mas Udin pekerjaannya apa, Mas Udin? Kerja ini aja warung biasa. Nah, mungkin langsung aja ya ke Ya. pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, Mas Udin tahu nggak pembayaran non tunai atau cashless? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, jadi kalau pembayaran non tunai itu kayak kita tanpa ngeluarin uang gitu, kayak pakai misalkan apa ya, Shopee, OVO, gitu, pakai ATM. Nah, oke. Terus yang kedua, Mas Udin sering pakai pembayaran non tunai atau cashless itu nggak? Belum pernah. Nggak. Oh, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Oke. Nah, terus menurut Mas Udin di Indonesia ini kedepannya bakal banyak yang pakai cashless atau non tunai itu atau masih banyak yang pakai tunai? Kayaknya kebanyakan pakai non tunai. Oh, pakai non tunai. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir nih. Dari Mas Udin itu lebih memilih bayar pakai tunai apa non tunai? Lebih pakai tunai sih. Kenapa alasannya? Biar gampang buat belanjanya. Oh iya. Oke, mungkin itu aja ya. Makasih ya Mas Udin. Iya. Tos dulu. Sorry, Namanya siapa? Kerjanya apa, Mas? Rizky, mahasiswa mas. Masnya tahu cashless apa enggak? Tahu mas, tahu saya ini kan yang sistem pembayaran non tunai itu ya kalau nggak salah. Masnya sering pakai cashless apa enggak? Sejauh ini lumayan sih, soalnya kan apa ya, banyak sekarang yang mengharuskan dengan sistem cashless gitu sih. Jadi secara nggak langsung, secara bertahap mulai beralih ke cashless sih, gitu. Menurut pendapat Masnya, sistem cashless di Indonesia ini seperti apa ya, Mas? Kalau sudut pandang saya mungkin bakal jauh lebih berkembang lagi ya, soalnya kan balik lagi ke sebagian masyarakat juga udah mulai beradaptasi dan mulai nyaman juga. Menurut saya berpengalaman dari pandemi Covid kemarin, yang berawal dari ketakutan terus jadi apa ya, jadi nyaman, terus ya jadi mungkin kedepannya jadi habit yang baru sih kalau menurut saya gitu. Ini yang terakhir ya, Mas. Masnya lebih prefer mana antara pembayaran tunai sama non tunai? Terus alasannya apa? Sebenarnya cashless ya, cuman atau non tunai, cuman balik lagi kadang ada beberapa kondisi yang dimana kita belum bisa menerapkan non tunai gitu. Jadi kayak misalnya ternyata masih terkendala sinyal dan segala macam, atau mungkin tokonya belum support gitu sih. Tapi balik lagi mungkin saat ini masih non tunai sih. Masih tunai, sorry. Tunai berarti. Ya. Oke. Makasih, Mas. Tos dulu. Oke, kita sudah menemukan narasumber. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Sebelumnya dengan siapa? Saya Raihan Mahasiswa ya, Mas? Iya. Dari prodi apa? dari Manajemen dan Penilaian Properti. Oke, ini kita mau mengadakan wawancara mengenai pembayaran cashless. Oke. Nah, sebelumnya Masnya tahu nggak pembayaran cashless itu apa? Tahu, jadi setauku itu kayak cashless itu kayak kita tidak menggunakan uang tunai ya. Jadi kayak menggunakan apa ya namanya, e-wallet seperti ShopeePay, lalu ada OVO, ada juga GoPay dan lain sebagainya. Setahu saya secara singkat sih seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan pembayaran secara non tunai gitu, Mas. Iya. Oke, terus seberapa sering sih Mas Rian itu melakukan pembayaran secara cashless? Kalau pembayaran secara cashless sih lumayan sering ya, karena kadang kan kalau di apa sih kayak misalnya kita makan gitu, kalau pakai cashless itu biasanya mendapatkan cashback dan lain sebagainya, jadi kan itu lebih menguntungkan, jadi ya lumayan sering. Oke, terus menurut Mas Rian nih, menurut pendapat Mas Rian mengenai sistem cashless yang ada di Indonesia itu bakal seperti apa? Kalau menurut pendapat saya ya, kemungkinan besar sih cashless di Indonesia ini akan semakin maju. Kalau untuk saat ini kan mungkin cashless itu hanya berada di kota-kota besar seperti Jogja dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di daerah-daerah seperti kabupaten kecil gitu mungkin masih belum ada. Kedepan bakalan merata sih menurut aku. Oke, terus yang terakhir nih, Mas Rian lebih prefer mana? Pembayaran secara tunai atau cashless? Kalau aku sendiri lebih suka cashless. Ya. Oke, itu aja Mas Rian. Terima kasih. Selamat sore. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, masyarakat lebih memilih pembayaran non tunai atau cashless dikarenakan pembayaran cashless dinilai lebih praktis dan juga efisien. Tapi tidak dapat dipungkiri juga masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui sistem pembayaran non tunai atau cashless tersebut. Sekian video dari kelompok 10. Terima kasih sudah menonton.